Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam khazanah kehidupan kita, kita mengenal satu kelompok masyarakat yang disebut dengan guru. Guru, yang lain disebut juga dengan tuan guru. Guru ini melambangkan kualitas sebuah masyarakat. Karena itu di mana-mana guru itu mendapat posisi terhormat di tengah masyarakat. Meskipun mungkin ya, secara materi seringkali guru itu adalah kelompok yang sangat berkekurangan. Karena itu Iwan Fals pernah menulis atau meluncurkan lagu dengan Umar Bakri, ya kan, pegawai negeri. Tapi yang ingin kita lihat adalah begitu seorang guru dihormati oleh murid-muridnya, itu petanda guru itu adalah kelompok yang mulia, dia manusia mulia yang diakui kemuliaannya oleh orang-orang yang pernah mendapat pelajaran darinya. Lalu sebaliknya, kalau murid-muridnya atau jemaahnya membenci gurunya, bahkan melaknat gurunya, bahkan memburu gurunya, itu tandanya gurunya melakukan perbuatan hina. Ya kan? Melakukan perbuatan hina. Pertanda bahwa gurunya tidak mendapat tempat di hati orang-orang yang mendengarkan ceramahnya kah, pelajaran agamanya kah. Itulah yang sedang dihadapi oleh Yusuf Mansur sekarang. Dia, ya kalau guru datang murid ya senang kan? Pastilah. Ini udah lama nih murid nggak ketemu, kami mau kunjungan ke rumah Pak Ustadz misalnya nih. Satu mobil, wah Ustadznya pasti senang. Senang pertama dia diakui sebagai guru gitu. Senang kedua muridnya sukses. Maka dia akan bercerita nostalgia masa lalu. Bagaimana muridnya nakal, bagaimana Pak Guru melindungi murid. Nah ini Mansur ceritanya terbalik. Murid-muridnya atau jemaah masjidnya ingin datang ke rumahnya, pasti dia kabur. Misalnya jemaah masjid kota wisata, ya kan? Kota wisata Masjid Darussalam, kota wisata Cibubur. Pengenlah bersilaturahmi ke rumah orang yang pernah memberikan tausiah atau ceramah agama di masjidnya. Wah, Yusuf Mansur bukannya bersenang hati, bukan. Dia kabur, dia ngacir, dia tutup itu pintu rumah itu dengan pengawalan yang berlapis. Ini adalah contoh kalau guru nih, guru yang terlaknat atau manusia yang dilaknat. Ya kan? Nah, kita kan juga melihat di sisi lain nih, kalau orang tua dihormati oleh anaknya, nah itu artinya anaknya sangat berterima kasih kepada orang tuanya. Kita nih, Bapak Ibu, anak-anaknya sangat hormat dan menghormatinya. Itu tandanya dia mendapatkan kebaikan. Mungkin kehidupannya diperhatikan, sekolahnya sukses, pekerjaan menjanjikan, maka dia merasa wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yusuf Mansur ini, itu murid-muridnya di masjid-masjid itu melaknat dirinya. Kenapa? Karena uangnya nih masih nyangkut dan diambil oleh orang yang mengaku datang ke masjidnya sebagai ustadz. Ngakunya ustadz ini. Tahu-tahu kalau bahasa orang bedanya dicopetnya duit kita gitu. Dompet orang sah-sah dia bukan memberikan pelajaran, tapi bagaimana mengeluarkan duit dompet itu dengan media yang namanya sedekah gitu. Namanya sedekah. Nanti apa bantuan rumah tahfiz. Nanti pondok pesantren Darul Quran. Quran ini jadi apa ini? Jadi tameng untuk sebuah tindakan kejahatan gitu. Untuk penipuan pakai Al-Quran. Pakai itu anak-anak yatim itu.
Ini seperti cerita pencopet yang lari ke pesantren gitu. Dia berlindung di balik jubah-jubah anak yatim. Persis itu yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Nah begitu diminta pertanggungjawaban, dia nggak berani. Bahkan untuk memberikan laporan keuangan pondok pun dia nggak berani. Berapa uang masuk, digunakan untuk apa? Oh takut dia, karena akan tahu nih dari mana ini duit gitu. Takut sekali dia. Cerita-cerita menghibur orang, begitu orang sadar ternyata ini bukan membawa jalan ke sorga gitu. Tapi ini hanya untuk mengambil uang, lalu dia akan loncat dan meninggalkan orang-orang dalam ketidaktahuan. Inilah fenomena sekarang ini. Karena itu, ketika Jepang hancur lebur, Prof. Mesa semua, hancur lebur dihajar oleh bom atom dari sekutu, yang dihancurkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Begitu Kaisar Jepang Hirohito di saat itu menyerah tanpa syarat untuk membangun Jepang lagi, apa yang dia lakukan gitu. Dia bicara kepada masyarakat, coba hitung berapa guru-guru kita yang tersisa. Di guru harapannya. Karena dari guru inilah kemudian Jepang memperoleh satu orang terdidik yang otaknya masih lurus, dijadikan Perdana Menteri, kemudian dia bisa membuat perekonomian Jepang tumbuh di atas 15%, itu berlanjut lebih dari 25 tahun. Sehingga Jepang tahun 70-an kembali menjadi raksasa ekonomi dunia. Nah kembali kepada cerita kita ini harapan kita untuk bangkit ini dari mana? Gitu. Harapan bangkit itu, ya kalau dari sisi kita sebagai orang tua meninggalkan anak-anak dengan terdidik secara baik, itu harapan, itu modal supaya dia bangkit, menghadapi dan memenangkan masa depan. Nah oleh Yusuf Mansur, dia mendapat kesempatan atau dia mencuri kesempatan menjadi guru. Dia gunakan mimbar-mimbar masjid, katakanlah dia pakailah baju ustadz. Gitu. Tapi ininya dia lumpuhkan harapan orang, dia matikan masa depannya, dia tipu, dia bawa lari. Lalu kemudian memfitnah orang-orang yang sudah dia ambil duitnya, dia fitnah, dia tuduh orang itu berniat jahat kepadanya sambil menyembunyikan duit. Itu satu tempat, oh ini takut dia kalau dibuka keuangannya, oh dia paling takut ini guru laknat ini. Guru laknat ini paling takut. Di satu kasus masjid di kota wisata aja dia udah takut itu. Tadinya masih banyak ya ustaz-ustaz sekitar dia yang mau melindungi, udahlah jangan diperpanjang gitu. Tapi kita suarakan terus. Gitu. Sekarang ustaz-ustaz itu mulai nggak mau diajak bicara. Kita nggak tahu ya, mungkin dia dibagilah dikit-dikit oleh jamaah Nur Khatib Mansur. Dibagilah. Tapi kita hajar terus, sekarang dia sudah nggak mau juga Mansur. Foto aja dia nggak mau. Nah ini kita lihat bagaimana dalam hubungan murid dan guru, kalau pelajarannya benar, melahirkan generasi yang benar, muridnya pintar, mengerti agama dengan benar, pasti dia akan menghormati gurunya. Nggak mungkin lah. Tapi sekarang murid-muridnya memburu seseorang yang mengaku pernah jadi gurunya di masjid yang bernama Yusuf Mansur. Dia datangi rumahnya. Ini waktu dekat rumah juga mau didatangi lagi. Nah, kemudian hampir mungkin selesai sholat gitu. Murid-murid yang dirugikan ini, yang dia tipu ini melaknat dirinya. Ini tanda sebentar lagi nasibnya juga akan menjumpai kiamat kalau kata orang sini nih. Koid. Bentar lagi itu. Selesai dia sudah. Mari kita tunggu bagaimana proses akhir dari sosok yang pernah meraup uang jemaah dari mimbar ke mimbar yang bernama Jamaah Nur Khatib Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.